Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Ayu Sinta Pratiwi dengan NIM 19130111023 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral trigonometri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral trigonometri. Apabila kita mengkombinasikan metode substitusi dengan pemakaian kesamaan trigonometri yang tepat, maka kita dapat mengintegralkan banyak bentuk trigonometri. Kita tinjau 3 jenis integral yang sering muncul. Yang pertama, ada bentuk integral sin x pangkat n dx dan integral cos x pangkat n dx. Dan yang bentuk kedua, ada integral sin x pangkat m cos x pangkat n dx. Dan yang ketiga, ada beberapa bentuk, dimulai dari bentuk yang pertama, yaitu integral sin mx cos nx dx. Dan yang bentuk kedua, yaitu integral sin mx sin nx dx. Dan yang terakhir, bentuk integral cos mx cos nx dx. Nah, di sini kita akan melihat kesamaan trigonometri yang diperlukan dalam pembahasan materi kali ini. Di antaranya, yang pertama ada sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat sama dengan 1. Persamaan yang kedua ada 1 ditambah tan x kuadrat sama dengan secant x kuadrat. Persamaan yang ketiga ada 1 ditambah kotan x kuadrat sama dengan cosecant x kuadrat. Dan persamaan yang keempat ada sin x kuadrat sama dengan 1 min cos 2x per 2. Dan persamaan yang terakhir yaitu ada cos x kuadrat sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Mari kita lihat ini 1 dengan bentuk integral sin x pangkat n dx dan integral cos x pangkat n dx. Pertama, tinjau kasus apabila n bilangan bulat positif dan ganjil. Dengan contoh soal, carilah integral sin x pangkat 3 dx dengan penyelesaian sebagai berikut. Integral sin x pangkat 3 dx bisa kita rubah menjadi integral sin x kuadrat dikalikan dengan sin x dx. Nah, di sini kita bisa rubah kembali bentuk integralnya menjadi integral 1 dikurang cos x pangkat 2 dikali sin x dx, di mana kita akan misalkan u sama dengan cos x, sehingga du sama dengan min sin x dx. Atau bisa kita tulis dengan min du sama dengan sin x dx. Nah, di sini dari baris kedua, mari kita rubah bentuknya berdasarkan yang telah kita misalkan, sehingga bentuknya menjadi integral 1 min u kuadrat min du. Sehingga bentuknya bisa kembali kita rubah menjadi min integral 1 min u kuadrat du. Nah, jika diintegralkan 1 min u kuadrat terhadap du, maka hasilnya menjadi min dalam kurung hasil integralnya menjadi u min 2/3 u pangkat 3 plus c. Nah, di sini kita rubah kembali karena kita tadi misalkan u sama dengan cos x, maka hasil akhirnya menjadi min cos x ditambah 2/3 cos x pangkat 3 plus c. Nah, kita akan melanjutkan melihat contoh soal yang kedua, di mana carilah integral sin x pangkat 2 dx dan integral cos x pangkat 4 dx. Dengan penyelesaian yang pertama, ada integral sin x kuadrat dx, itu bisa kita rubah menjadi integral 1 min cos 2x per 2 dx. Nah, di sini kita tuliskan integralnya dengan menjabarkan satu-satu, sehingga bentuknya menjadi 1/2 integral dx
min 1/4 integral cos 2x dikalikan dengan 2 dx. Sehingga jika kita integralkan satu-satu, hasilnya menjadi setengah x min 1/4 sin 2x plus c. Nah, kemudian kita beralih ke bentuk integral cos x pangkat 4 dx, di mana kita rubah dulu bentuknya menjadi integral 1 plus cos 2x per 2 dikuadratkan. Nah, di sini karena dikuadratkan, per 2 di sini atau 1/2 jika dikuadratkan berubah menjadi 1/4, dan itu bisa kita tulis di depan. Dan bilangan atau suku pembilangnya jika dikuadratkan kita tuliskan ke dalam bentuk integral, sehingga bentuknya menjadi 1/4 integral 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos 2x kuadrat dx. Ini kita akan jabarkan satu-satu bentuknya sehingga menjadi 1/4 integral dx ditambah 1/4 integral cos 2x dikalikan dengan 2 dx ditambah 1/8 integral 1 ditambah cos 4x dx. Nah, di sini kita lihat yang bagian terakhir baris ketiga, yaitu 1/8 integral 1 plus cos 4x dx. 1 di sini kita bisa bawa ke depan. Sebelumnya kalikan dulu dengan 1/8, sehingga jika dibawa ke depan 1/8 ditambah 1/4 sama dengan 3/8. Nah, di sini kita bisa buat kembali bentuk integral yang baru, yaitu 3/8 integral dx ditambah 1/4 integral cos 2x dikalikan dengan 2 dx ditambah 1/32 integral cos 4x dikalikan dengan 4x dx. Sehingga hasilnya menjadi 3/8 x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x ditambah c. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bentuk atau jenis yang kedua, yaitu integral sin x pangkat m cos x pangkat n dx, di mana jika salah satu m atau n bilangan bulat positif ganjil dan eksponen satunya bilangan sembarang, maka faktorkan sin x atau cos x dan menggunakan kesamaan sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat sama dengan 1. Dengan contoh soal yang ketiga ada carilah integral sin x pangkat 3 cos x pangkat min 4 terhadap dx. Dalam penyelesaiannya, bentuk integral sin x pangkat 3 cos x pangkat min 4 dx ini akan berubah bentuknya, di mana bentuk sin x pangkat 3 itu kita bisa rubah menjadi 1 min cos 1 min cos x kuadrat, yang merupakan persamaan dari sin x kuadrat kemudian dikalikan dengan sin x. Dan juga biarkan dulu bentuk cos x pangkat min 4-nya, sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk integral, itu menjadi integral 1 min cos x kuadrat dikalikan dengan cos x pangkat min 4 dan dikalikan dengan sin dx. Nah, di sini jika kita lihat, maka bentuknya itu bisa kita rubah kembali menjadi min integral cos x pangkat min 4 dikurangi cos x pangkat 2 sin x dx. Nah, di sini kita bisa langsung integralkan bentuk persamaan ini terhadap sin x dx, sehingga menjadi min dengan hasil integralnya yaitu cos x pangkat min 3 per min 3 dikurangi cos x pangkat min 1 per min 1 plus c. Nah, di sini kita bisa mengingat kembali identitas trigonometri bahwa 1 per cos x itu akan sama dengan secant x. Sehingga bentuknya bisa kita rubah kembali karena di depannya ada min dan penyebutnya juga min, maka bentuknya berubah menjadi 1/3 secant x pangkat 3 dikurangi secant x ditambah c.
Nah, selanjutnya contoh soal yang keempat, jika M dan N keduanya genap. Dengan soalnya, carilah integral sin X pangkat 2 cos X pangkat 4 dx. Nah, dari sini kita akan menggunakan kesamaan setengah sudut untuk memperkecil derajat integran. Penyelesaiannya, integral sin X kuadrat cos X pangkat 4 dx itu kita rubah menjadi integral 1 min cos X per 2 dikalikan dengan 1 plus cos 2X per 2 kuadrat terhadap dx. Nah, di sini kita bisa melihat per 2 dan juga per 2 dikuadratkan. Jika masing-masing ini kita keluarkan, maka 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 2 dikuadratkan, hasilnya 1/8. Dan bagian atasnya, jika kita kali dan kuadratkan, maka bentuk integralnya berubah menjadi 1/8 integral 1 ditambah cos 2x dikurangi dengan cos 2x kuadrat dikurangi cos 2x pangkat 3 dx. Nah, di sini bentuknya bisa kita rubah kembali menjadi 1/8 integral 1 ditambah 2x min setengah 1 plus cos 4x dikurangi, dari sini cos 2x pangkat 3 bisa kita rubah menjadi 1 min sin 2x kuadrat dikalikan dengan cos 2x. Jangan lupa tulis dx di akhir. Selanjutnya ada kita rubah kembali bentuknya menjadi 1/8 integral setengah dikurangi 1 per 2 cos 4x ditambah sin 2x kuadrat cos 2x dx. Nah, dari sini kita jabarkan kembali bentuk integralnya menjadi 1/8 integral 1 per 2 dx min 1/8 integral cos 4x kalikan dengan 4 dx ditambah 1 per 2 integral sin 2x kuadrat dikalikan dengan 2 cos 2x dx. Nah, di sini jika kita integralkan satu-satu, maka hasilnya menjadi 1/8 dengan hasil integralnya setengah x dikurangi 1/8 sin 4x ditambah 1/6 sin 2x pangkat 3 ditambahkan c. Jika mau dengan hasil yang lain, bisa kita kalikan 1/8-nya ke dalam ke setiap suku yang ada di dalam kurung, sehingga hasilnya menjadi 1/16x dikurangi dengan 1/64 sin 4x ditambah 1/48 sin 2x pangkat 3 plus c. Nah, yang terakhir jenis yang ketiga dengan bentuk sin x integral sin mx cos nx dx atau integral sin mx sin nx dx atau integral cos mx cos nx dx. Dalam menyelesaikan integral jenis ini, kita gunakan kesamaan hasil kali. Bisa kita lihat bahwa kesamaan hasil kali yang dimaksud adalah misal sin mx cos nx itu di identitas trigonometri akan menjadi 1/2 dikalikan dengan sin m tambah n x ditambah sin m dikurangi n x. Begitu juga dengan sin mx dikalikan dengan sin nx yang akan menjadi min setengah cos m tambah n x dikurangi cos m min n x, dan persamaan yang terakhir ada cos mx dikali cos nx, yaitu sama dengan setengah dikalikan dengan cos m tambah n. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu carilah integral dari sin 2x cos 3x dx dengan penyelesaian. Nah, sini sin 2x cos 3x dx berdasarkan persamaan yang tadi kita rubah dulu menjadi sin 5x ditambah sin min x. Nah, sehingga integralnya akan berubah menjadi setengah integral sin 5x ditambah sin min x dx. Nah, di sini kita bisa jabarkan satu-satu.
sehingga hasilnya menjadi 1/10 integral sin 5x 5 dx dikurangi setengah integral sin x dx. 1/10 integral. Nah, di sini hasil integral dari sin 5x dx yaitu cos 5x. Sedangkan untuk integral sin x terhadap dx itu adalah min cos x. Akan tapi karena di depannya ada min setengah, maka jika dikalikan hasilnya akan menjadi plus setengah cos x, sehingga hasil dari integral sin 2x cos 3x dx itu adalah 1/10 cos 5x ditambah 1/2 cos x plus c.